bukan cuma berguna untuk tubuh fisik, tapi juga untuk hati kita lebih terbuka, pikiran kita lebih tenang, emosi kita lebih stabil, hidup lebih bahagia. Selamat pagi, saya Rani. Kita berjumpa lagi di Catatan Rani. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Pak Gun Gunadi. Beliau instruktur rahasia berjalan alami atau RBA. Ayo kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Mbak Rani. Gimana kabarnya, sehat Pak Gun? Alhamdulillah, puji syukur ya, selalu sehat dengan RBA. Dengan RBA ya. Pak Gun, kan saya baru tahu ini mengenai RBA ini atau rahasia berjalan alami ini, Pak Gun. Bisa berbagi dengan sahabat-sahabat di rumah apa sih mengenai RBA itu? Mungkin kali ini saya mau menggali lebih dalam mengenai apa sih itu RBA sama Pak Gun. Boleh nggak Pak Gun? Baik ya Mbak Rani ya. Jadi RBA ini singkatannya dari rahasia berjalan alami. Ya. Apa sih sebetulnya rahasia berjalan alami? Jadi itu satu metode untuk memperbaiki cara kita berjalan. Ya. Tubuh kita ini diciptakan Tuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi, ada regenerasi sel dan sebagainya. Contohnya, ketika kita luka, tubuh ini akan menyambung kembali. Ya, kalau tulang kita patah, itu juga akan menyambung kembali. Nah, tubuh yang menyambung. Ya, nah, dokter ini cuma membuat bantuan supaya proses penyambungannya itu rapi dan bagus. Ya, tapi tubuh kita lah yang menyembuhkan. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu, semakin usia kita bertambah, kemampuan itu semakin lama menjadi semakin berkurang. Nah, kenapa menjadi berkurang? Apa karena usia bertambah jadi berkurang? Harusnya tidak. Tetapi penggunaan tubuh yang salahlah membuat kemampuan itu tidak bisa dibiarkan terjadi, dihambat. Ya. Jadi seperti misalnya kalau kita luka, tubuh mau menyembuhkan, tapi sama kita digaruk terus. Nah, itu bukan sembuh, tapi membuat malah terjadi pembusukan atau apa istilahnya borok gitu ya, bernanah dan sebagainya. Nah, kita perlu menghentikan gangguan terhadap proses yang terjadi. Nah, jadi RBA ini sebetulnya membiarkan yang alami dari tubuh ini terjadi. Ya, gangguan yang kita lakukan selama kita menggunakan tubuh, nah ini yang mau kita hentikan. Nah, kira-kira intinya RBA itu. Iya Pak Gun, kalau boleh tahu ya, sejarah penemu rahasia berjalan alami ini siapa ya Pak Gun, bisa diceritakan? Oke, jadi penemu RBA ini Bapak Irmansyah Effendi. Beliau ini lulusan dari California State University, sebetulnya jurusannya Computer Science. Beliau lulus di usia 21 ya, dengan predikat summa cum laude. Dan kemudian setelah lulus malah mendalami urusan hati. Artinya hati bukan liver ya, hati kalbu gitu ya. Dan beliau ini bikin banyak buku selama lebih dari 20 tahun. Kemudian mengajar dan sebagainya keliling dunia. Nah, di tahun 2000, sekitar 2013-an begitu ya, beliau itu melihat bahwa banyak manusia ini mengalami sakit ketika usia mulai 40-50 lah, semua keluar. Kalau enggak kejepit tulang belakang lah, sakit punggung lah, sakit lutut lah, atau gula, kolesterol dan sebagainya. Nah, kenapa? Nah, jadi beliau mulai amati. Nah, dengan pengamatan beliau ya, pakai metode ilmiah tentunya. Jadi studi literatur, studi
tinjau begitu ya, di studi lapangan dan sebagainya, disimpulkanlah beberapa hasil, dan kemudian dengan apa yang beliau pelajari yaitu hati, beliau bisa tahu yang harusnya itu bagaimana. Nah, kira-kira itu ya, tahun 2014 beliau mulai launching, diperkenalkan kepada kita. Nah, RBA ini. ya, saya itu ikut tahun 2014. Waktu itu saya sendiri sudah kenal Pak Irman ini cukup lama, di tahun 2000. Jadi sudah 14 tahun. Ketika beliau mengajak untuk ikut RBA, ya saya ikut. Saya memang punya masalah juga. Jadi ketika saya muda, saya hobi naik gunung. Nah, setiap bulan saya naik gunung, ya gunung gede, gunung Pangrango dan sebagainya. Sama saya juga hobi naik Kan gunung. itu asik ya. Nah, kemudian ketika saya mulai kuliah, saya kuliah di Fakultas Arsitektur Unpar ya, angkatan 83. Nah, di situ saya mulai kenal dengan olahraga bela diri Katedra Indonesia. Nah, ya, di situ saya asik. Kira-kira 5 tahun di sana saya buka cabang, ada ya di Institut Islam Siliwangi. Nah, latihan yang cukup berat di Katedra itu juga membebani lutut juga. Nah, jadi naik gunung membebani lutut, bela diri membebani lutut, dan setelah saya lulus kuliah, saya mulai main bulu tangkis. Ya, nggak lagi naik gunung, nggak lagi bela diri, main bulu tangkis ya. Nah, main bulu tangkis cukup lama, mungkin 20 tahunan. Nah, tapi setelah main bulu tangkis, lutut saya sering sakit. Ya, kalau naik tangga tuh aduh sakit, digosok yang panas-panas gitu ya, dan sembuh. Tapi makin lama sakitnya makin lama gitu. Jadi dari mulai bulu tangkis sampai ke bulu tangkis lagi sakit masih. Kalau saya mainkan makin sakit gitu. Akhirnya saya terpaksa berhenti. Nah, setelah berhenti tubuh jadi gemuk. Nah, bagaimana nih? Saya mulai jogging. Ya jogging pelan-pelan. Nah, lututnya nggak terlalu sakit. Nah, tapi ketika saya lari kencang tiba-tiba cek, sakitnya. Nah, mulailah saya gosok lagi. Tapi nggak sembuh. Nah, sejak itu saya berkunjung ke banyak dokter rehabilitasi medik di Bandung ya. Itu ya lumayan capek ya, datang antri jam 5, karena kalau udah jam 6 udah keburu penuh antri. Jam 5. Kemudian nanti di fisioterapi itu ada alat setrum, nah itu kecuali harus pagi-pagi juga sakit. Dan nggak sembuh. Akhirnya saya ke rumah sakit tulang Halmahera ya, diperiksa segalanya. Di situ ketahuan bahwa bantalannya habis, tinggal tulang ketemu tulang. Jadi kata dokter nggak ada obat lagi nih, habis bantalannya, pasti peradangan terus nih. Jadi harus gimana? Ganti aja dengan titanium. Waduh, saya rasanya belum rela lutut saya ini diganti dengan titanium gitu ya, karena saya senang olahraga. Nah, akhirnya saya coba dengan glukosamin, jeli gamat, kolang-kaling, apa orang bilang yang bagus buat lutut ya udah dimakan. Kalau dibilang ada perbaikan ya lumayan lah, sakitnya enggak sekali sakitnya, jadi tapi ya namanya sakit ya sakit loh. Nah, kemudian ketika RBA ini Pak Irman ajak, saya ikut, tapi terus terang saya awalnya nggak yakin. Kalau jalannya cuma gitu-gitu ya. Cuma begitu ya, bagaimana ini bisa sembuh yang udah habis? Saya nggak latih. Nah, ketika itu saya ketemu dengan teman-teman yang ikut pelatihan bersama. 2 bulan setelah itu tubuh mereka jadi bagus. Yang laki-laki perutnya lebih kecil, yang wanita tuh lebih langsing. Saya tanya, wah kok jadi bagus begini? Mereka bilang, kan RBA, kamu nggak dilatih? Enggak sih, karena saya tujuannya untuk lutut, dan saya nggak yakin ini menyembuhkan lutut saya. Ya kata mereka, kamu kan sudah ikut karya, sudah bayar, sudah habis waktu, ya dicobalah. Saya pikir juga iya ya, tapi karena masih malas, saya masih mencoba 20 menit aja. Karena harusnya setengah jam waktu dulu itu ya. Memang ada rekaman yang 20 menit. 20 menit, setengah jam, 45 waktu dulu itu. Saya latihan 20 menit aja. Nah, tapi 2 minggu latihan rutin tiap hari, ternyata ikat pinggang tuh hilang 1 lubang. Jadi 1 nomor celana turun. Wah, saya bilang lumayan juga ya 2 minggu. Saya tambah latihan yang 30 menit. Nah, latihan 30 menit, ternyata setelah 3 minggu hilang 1 lubang lagi. Di dalam 5 minggu hilang 2 nomor celana.
Wah, saya senang sekali nih, lutut masih sakit. Tapi kan karena kurusnya ya, jadi bukan karena lututnya. Bukan ya, lututnya, oke kan gitu. Karena kecilikan perut itu kan susah kalau udah ada usia ya. Akhirnya saya coba latih 1 jam sekarang. Nah, selama 1 bulan. Tapi nggak ngecilin lagi si perutnya nih. Tetapi sakit lututnya kok jadi hilang. Dan otot dada mulai bertambah gitu. Ya, jadi 2 bulan total latihan tuh otot dada tuh bisa tambah 4 cm. Padahal latihan RBA itu kan nggak ada yang menegang kencengnya, semua harus santai, 1 langkah 1 menit. Kita kebayangkan nggak ada kontraksi otot yang kita buat, tapi dada bertambah, perut mengecil gitu. Nah, jadi setelah itu kemudian lututnya terasa nggak sakit, saya ikut lagi latihan RBA yang kedua di Jakarta. Jadi lebih serius nih ceritanya ya, karena sudah ada hasilnya ya. Dan kemudian Pak Irman minta saya sharing di Lokakarya. Kebetulan waktu itu cukup banyak, ada 600 orang di seluruh dunia. Jadi Pak Irman ini ngajar ke berbagai negara. Jadi RBA ini ada di 22 kota di Indonesia, di 17 negara di dunia. Mereka datang, kemudian saya minta sharing. Nah setelah itu Pak Irman bilang, kamu ngajar deh katanya. Kalau kamu yang sembuh dari sakit akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada mereka yang sakit. Ya udah, saya ikut pelatihan 2 minggu di Jakarta, mulai mengajar. Nah ternyata ketika saya mulai mengajar, saya melihat banyak keajaiban. Itu betul-betul menurut saya ajaib ya. Jadi orang yang kejepit tulang belakang, ada yang paginya nggak bisa jalan, pulang sudah jalan. Ya, ada yang butuh waktu 2 minggu, ada yang butuh waktu 2 bulan, nggak persis sama. Tapi hampir semua yang mau latihan mengalami perbaikan yang signifikan. Nah, ada teman yang ada kista 5 cm, 2 minggu hilang. Sampai saya juga heran, betul hilang? Betul, sudah 2 USG nggak ada. Kebetulan suaminya dokter, jadi ya kita bisa lebih percaya gitu. Kemudian yang gula darah ada yang 425, puasa begitu makan 600. 2 bulan normal 115, 110, 115 kira-kira gitu ya. Pokoknya antara 100 sampai 115, itu kan nggak persis ya. Dan sampai dokternya bilang, makan obat apa kamu? Nggak boleh turun terlalu banyak. Dia bilang nggak makan obat dok, cuman makan obat yang dari dokter. Bahkan sebetulnya bulan kedua dia udah stop, cuma RBA dia. Sampai dokternya bingung, kemudian beli buku RBA. Di RBA ini sudah ada bukunya di Gramedia ya. Beli kemudian dibagikan ke temannya, ini tolong lihat apa sih ini. Nah itu yang gula ya. Ada juga yang kena kanker multiple myeloma MM. Ya, jadi kanker tapi di sumsum tulang belakang. Jadi nanti arahnya ke leukemia. Nah, ternyata dengan RBA dia nggak harus kemo, sehingga dokter yang menanganinya juga bingung. Dan dokter tersebut akhirnya jadi ikut RBA juga. Dokter ini praktek di rumah sakit Hasan Sadikin. Sampai saat ini rajin. Saya tanya, dok bagaimana? Saya setiap hari latihan RBA 1 jam. Dia tanya, apa yang dokter rasakan? Kan dia nggak punya sakit. Kata dia, pertama saya segar, kedua tidak emosi. Ada lagi dokter kandungan ya, yang selalu kirim pasien. Kenapa? Kata dia, banyak kasus ya, yang kans hamilnya sudah 0, ternyata bisa punya anak. Ada pengaruh juga ya, jadi, dengan kandungan ya. Katanya gini, jadi banyak ketidaksuburan seorang wanita atau pria juga ya, itu karena tubuhnya lemah gitu. Dan dengan kita berarti RBA, semua potensi tubuh itu dikembalikan lagi dan kita menjadi lebih sehat. Ya persisnya saya juga nggak tahu ya, tapi menurut beliau ini banyak yang mengalami perbaikan, sehingga seringkali saya dikirimi pasiennya untuk ikut Lokakarya RBA. Dari dokter ini? Dari dokter itu. Jadi banyak tadi di Bandung beberapa dokter itu untuk ikut RBA kemudian mengirim pasiennya gitu. Nah menariknya di sini Pak Gun ya,
kemarin kan saya baru juga ikut Lokakarya dengan Pak Gun ya, gitu, sama sahabat-sahabat semua. Saya tuh baru sadar ya setelah 40 tahun saya berjalan di bumi ini gitu Pak Gun. Ternyata banyak banget jalan saya tuh yang salah ya, terutama diri saya ya gitu ya. Teman-teman juga banyak ya. Bahkan juga cenderung badan saya nih agak membungkuk gitu ya Pak Gun. Nah, kita nih kan baru tersadarkan tuh sekarang di umur 40, saya ya 40. Apakah itu masih belum terlanjur untuk kita memperbaiki dengan RBA yang latihannya mungkin hanya 45 menit, 60 menit atau 90 menit gitu? Nah, ya. Jadi tubuh kita ini sungguh luar biasa. Ya, walaupun kesalahan kita sudah sekian puluh tahun ya, tidak ada istilah terlambat. Selalu ada kesempatan untuk diperbaiki lagi. Nah, selama kita mau untuk berlatih ya. Jadi kunci RBA salah satunya adalah mau nggak kita meluangkan waktu kita 1 hari 1 jam untuk berlatih. Ya, jadi kalau kita mau, kesalahan yang sekian puluh tahun dalam waktu yang relatif singkat, hanya beberapa minggu, beberapa bulan, itu sudah di recovery secara luar biasa gitu. Ya, jadi nggak ada batasan sampai umur berapa dia terlambat gitu, nggak ada. Baik dia masih kecil ataupun dia sudah tua, bahkan yang ikut usia 80 sekian pun banyak gitu. Dan mereka semua memperoleh benefit. Ya, dia tergantung kesungguhan mereka dalam berlatih, rajinnya mereka dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan oleh faktor usia. Oh, terus kan, saya juga dapat benefit di sini ya Pak Gun ya. Saya kan baru beberapa hari waktu itu ya, sempat pertama kali kita bertemu di Bandung, diajarkan berdiri dan melangkah yang betul sama Pak Gun. Jadi saya ini memang waktu itu tuh ada cedera lutut, mungkin karena biasa menggoes. Tadinya saya bersepeda gitu ya, 60 kilo, 30 kilo gitu. Tiba-tiba saya berhenti karena jatuh udah beberapa tahun. Nah, di situ dengkul saya tuh memang agak sakit Pak Gun. Yang menariknya tuh hanya beberapa hari saya berlatih, yang tadi saya udah panik mau berobat ke luar gitu, ternyata itu bisa sembuh gitu Pak Gun. Padahal kalau dipikir kan jalannya cuma begitu aja ya Pak Gun ya. Nah, ada rahasia tertentu nggak sih dari RBA ini sehingga termasuk ada kemarin di saat pelatihan tuh ada orang kanker bisa sembuh, ada orang tumor atau kista bisa sembuh, bisa dijelasin sedikit nggak Pak Gun? Oke ya. Jadi ketika kita berarti RBA, yang pertama perbaikan postur tubuh. Ya, kita harus berdiri itu align. Dan dengan align aja sebetulnya udah satu sikap yang bagus untuk tubuh ya. Kita tidak paksa dia untuk bongkok atau untuk miring. Itu pertama. Kedua, kita dilatih untuk menapak dengan benar. Nah, di telapak kaki kita itu banyak zona refleksologi yang kalau kita pergunakan dengan benar akan merangsang titik-titik refleksologi ya untuk melepaskan hambatan-hambatan di sepanjang jalur meridian. Nah, kotoran. Sebentar Pak Gun, jalur meridian tuh seperti apa jalur? Jalur meridian tuh jalur energi di tubuh kita yang sebetulnya non fisik ya. Oh, oke. Okay. Ya, jadi biasanya kita kenal meridian tuh kalau kita akupuntur misalnya ya. Nah, iya. Akupuntur tuh titik-titik meridian yang ditusuk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tubuh kita ini kalau menapaknya benar, nah titik zona refleksologi yang ada di telapak kaki itu akan dirangsang, dilepaskan, sehingga bergetar gitu. Kotoran ada di jalur meridian akan menjadi bersih, tetapi dengan syarat tubuh kita ini tidak boleh kita pegang atau terkunci. Nah, jadi terkunci itu kalau kita bisa berdiri tapi beratnya di ke pinggul misalnya, jadi apa ya istilahnya kayak geol begitu ya, atau ke depan begitu, atau bongkok gitu ya, atau yang tidak alami. Ya, pada saat itu terkunci, getaran itu berhenti di titik kunci.
Nah, itu yang kita latih sehingga pada saat kita berarti RBA, kita berarti bagaimana tubuh ini align tapi tetap santai. Ya, jadi align tapi tetap santai, tidak ada otot yang kita pegang atau kita cengkeram. Nah, disitulah semua potensi dari tubuh akan terjadi. Ya. Aliran energi di tubuh, ya, atau mungkin orang sering bilang chi dan sebagainya, akan mulai juga lancar karena jalurnya di jalur meridian. Tapi yang ketiga adalah hubungan dengan alam atau dengan bumi. Ya. Pada saat kita menapak dengan benar, tubuh align dan santai, berat tubuh itu tuh akan lepas ke bumi. Akan ada energi balik dari bumi. Nah, energi balik di bumi ini akan mengaktifkan sistem peremajaan. Ya, dan kalau kita cukup santai dan tidak ada yang terkunci, energi penyesuaian ini akan tembus ke pintu energi di atas kepala. Nah, baru dia akan mengalir, ya. Jadi ada satu proses yang terus menerus sebetulnya. Nah, itu inti dari RBA. Ya, jadi tubuh fisiknya lebih benar, tidak kita pegang sehingga energi yang mestinya memancar keluar betul memancar, nggak balik ke dalam. Dan kemudian ada sonar refleksologi, dengan setiap kita berjalan itu dirangsang. Dan terakhir, dengan berat tubuh lepas ke bumi akan ada energi balik yang dinamakan penyesuaian untuk memperbaiki semua kekurangan kita, yaitu inti RBA. Kira-kira seperti itu, Mbak Rani. Berarti bisa awet muda ya kayak Pak Gun. Pak Gun awet muda lah, sahabat-sahabat. Wah, kalau tahu umur beliau pasti kaget. Ya, amazing ya sahabat-sahabat semua mengenai rahasia berjalan alami ini sangat luar biasa ya gitu. Karena ya saya udah coba, sama hobi saya kebetulan sama Pak Gun. SMP saya udah naik gunung, hobinya hampir sama. Terus suka bulu tangkis, hampir sama. Sampai saya lumayan waktu itu sampai ya punya anak saat yang pertama tuh masih sering main sepeda gitu ya. Akhirnya kita berhenti gitu, gara-gara jatuh bermasalah dengan lutut. Beberapa kali saya ikut latihan, ya alhamdulillah ya dengkul saya sendiri, saya ngalamin sendiri, itu udah membaik lah gitu. Yang menarik nih saya lihat di RBA ini, selain kita hanya berjalan ya begitu jalan gitu, walaupun kayaknya begitu, tapi itu salah sedikit aja kayak berat Pak Gun. Ada satu yang menarik di sini Pak Gun. Saya kok bisa ketawa, senyum gitu, bahagia gitu kan. Biasanya kan orang olahraga itu kan terfokus gitu loh Pak Gun. Nah, itu bisa diceritain nggak Pak Gun? Nah, ya, jadi memang fungsi RBA ini walaupun di luar kelihatannya untuk kesehatan fisik, tapi sesungguhnya jauh melampaui semua itu. Ya, jadi tubuh kita lebih sehat, postur tubuh jadi lebih bagus juga, kemudian ya, pikiran kita menjadi tenang, emosi kita lebih stabil, ya, lebih sabar, kemudian bahkan kalau kita lebih dalam lagi, hati kita bisa terbuka gitu. Ya, hati kita menarik, bisa terbuka. Ya? Hati terbuka ketika kita berarti RBA dengan benar. Nah, hati yang terbuka inilah yang membuat Bu Rani ini merasa bahagia, kemudian ingin senyum, ya, iya, tanpa ada alasan kenapa begitu kan? Iya, biasanya olahraga kan terbebani ya, capek gitu ya. Ini kok malah senyum, happy, bahagia gitu kan Pak Gun. Jadi yang menarik sekali gitu ya. Ya semoga aja nih kita bisa mewawancara si penemu itu guru Pak Irman ya. Saya Pak Gun. Ada rahasia apa sih di situ gitu? Nanti saya sampaikan. Ya. Jadi RBA ini kalau kita mau gali lebih dalam, sebetulnya bagaimana tubuh kita ini yang Tuhan desain gitu, dengan segala kemampuannya itu bisa terjadi gitu. Nah, kita itu nggak pernah menyadari bahwa tubuh kita ini didesain oleh Tuhan loh, sehingga pasti semua hal terindah itu sudah direncanakan ada.
Nah ya, jadi kita tuh kan kebiasaan kalau ada yang salah, kita lihat apa yang buat salah, siapa yang buat salah, kira-kira gitu ya. Jadi kita maunya melihat keluar kita. Keluar aja, nggak mau ke dalam. Ya, jadi obatnya ada di luar juga kita cari. Nah ya, RBA ini mau balikan lagi telunjuknya nih. Kalau ada salah, itu kesalahannya tuh ada di kita. Maka obatnya ada di dalam kita juga. Nah itu yang mungkin sedikit lebih dalamnya. Nah bahkan sebetulnya banyak potensi yang tidak pernah kita bayangkan yang ada di tubuh kita. Tubuh kita tuh sangat luar biasa. Nah RBA ini mau menggali semua potensi itu sehingga kita bisa memperoleh benefit yang sangat banyak, bukan cuma untuk kesehatan fisik tapi juga mental, spiritual, semuanya. Tapi semua bertahap. Ya, jadi yang paling biasa orang rasakan kan tubuh fisik dulu ya, karena keluhan orang kan biasanya fisik. Tapi mulai juga misalnya yang saya nggak bisa tidur karena stres misalnya. Saya ini emosional sekali misalnya. Nah itu bisa rasa langsung perubahannya. Kalau misalnya ya seseorang ikut RBA ini, wah udah mendapatkan, dia udah sehat, dia udah awalnya rajin, terus tiba-tiba kan namanya orang ya ada malesnya gitu, terus ada itu bakalan bisa balik lagi nggak tuh Pak Gun, penyakitnya itu atau bermunculan lagi gitu penyakit yang baru gitu? Jadi tergantung sikap sehari-hari kita. Ya jadi misalnya gini, kita nih kebiasaan kalau duduk itu tumpang kaki misalnya gitu. Saya banget ya. Nah, kalau tumpang kaki berarti kan ada beban yang tidak seimbang di tulang pinggul kita. Ya, dan biasanya kita melakukan di kaki yang sama lagi. Sehingga tubuh itu menjadi miring tulang belakangnya. Nah, setelah kita RBA, apakah kita menghentikan nggak kebiasaan buruk itu? Karena biasanya setelah RBA, kalau kita angkat kaki terlalu agak lama sedikit, mulai kerasa nggak enak. Nah, kita disadarkan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau kita bandel, tetap aja kita lakukan, ya nanti perbaikan tuh jadi rusak lagi begitu. Baiknya itu kalau sekarang kan 45 menit, 60 menit, 90 menit. Ya. Baiknya itu tuh untuk kita itu yang awal-awal sih berapa menit sih? Jadi gini ya, kalau kita ini katakanlah nggak punya keluhan, cuman mau menjaga supaya tubuh kita tetap fit dan sebagainya ya, nah itu bisa 45 menit. Ya, tapi begitu kita mulai ada keluhan, ya, nah sebaiknya tuh 1 jam satu hari. Nah, bahkan kalau keluhan ini cukup berat, 1,5 jam. 1,5 jam? Apa nggak lebih luar biasa sakit gitu Pak, 1,5 jam gitu, buat orang yang punya penyakit? Tubuh ini kan butuh perbaikan. Ya. Nah, ketika awal kita latihan katakanlah 15 menit pertama, kita tuh cenderung agak mengontrol langkah kita. Nah, jadi RBA ini menarik kalau kita latihan bela diri misalnya. Ya, dulu saya hobi soalnya. Nah, bela diri ini kita mencoba untuk under control gitu. Jadi semuanya di bawah kontrol kita. Semakin kita mengontrol tubuh ini, semakin bagus kalau bela diri. Ya. Nah, tapi kalau di sini nggak terbalik. Kita ini mau melepaskan kontrol supaya si tubuh kita ini melakukan yang memang tubuh mau lakukan. Gitu. Nah, jadi ada satu yang berbeda di sini. Kalau kita 15 menit pertama cenderung agak mengontrol. Ya, biasanya setelah 15 menit mulai kontrol kita tuh agak berkurang. Nah, kalau kita berarti 1 jam, nah mulai titik itu tuh titik yang nyaman. Ya, itu jalan secara alami begitu. Nah, kalau kita punya masalah, nah makanya dari 1 jam ke 1,5 jam itu perbaikannya tuh maksimal. Nah, yang menarik di sini Pak Gun ya, buat yang sakit-sakit itu langsung ya Pak terasa gitu. Ada yang kemarin kan teman ada yang kesemutan, kebas,
lehernya seperti diapain, ada yang juga mules gitu, buang air gitu, ada yang juga tiba-tiba mual gitu kan, seperti detok ya Pak olahraga RBA ini. Ya, jadi tiap orang berbeda-beda ya. Kalau misalnya mual, kadang-kadang ada yang memang nggak pernah olahraga, sehingga ketika dia melakukan RBA tubuhnya lelah gitu ya. Tapi sebagian lagi merasa misalnya tiba-tiba tangannya seperti kesemutan gitu. Nah itu memang dia ada jepit biasanya di daerah, kalau nggak pundak, punggung, nah itu sedang diperbaiki. Yang biasanya suka terasa sesuatu ya, kadang-kadang ada tangan jadi bengkak setelahnya. Iya, ya, teman saya kan kemarin tuh ada yang bengkak Pak. Nah tapi itu beberapa waktu kemudian hilang lagi. Apa karena sumbatan? Ya jadi kabar baiknya terjadi sesuatu ya, kabar kurang baiknya lagi mau dibersihkan mampet gitu. Ya, jadi sesuatu yang agak bengkak, tapi setelah dia latih beberapa kali kan lebih lancar, nah mulai hilang bengkaknya, artinya kotorannya mulai kebuang gitu. Mungkin saya pengen cerita sedikit. Biasa saya di Lokakarya RBA tuh menceritakan tentang cerita burung Raja Wali nih. Ya jadi ceritanya ada orang menaruh telur burung Raja Wali di antara kumpulan telur ayam. Nah, oleh induk ayam telur ini dirami. Akhirnya telur ini menetas jadi Raja Wali kecil. Tetapi dia diperlakukan seperti ayam karena ibunya ayam. Ya, cara dia makan, cara dia terbang, cara dia bersuara persis ayam. Nah, pada waktu dia mulai lebih besar, dia main-main, kemudian dia lihat di angkasa, wah ada makhluk apa ya itu terbang dengan gagahnya. Dan dia bilang ke ibunya, ibu lihat ada makhluk yang gagah. Nah kemudian ibunya bilang, wah itu musuh kita, makhluk jahat itu. Jangan sekali-kali kamu menampakkan diri kalau kamu melihat makhluk itu. Jadi sembunyilah. Nah sejak saat itu Raja Wali kecil ini kalau lihat ada Raja Wali dewasa di udara, di angkasa, dia sembunyi. Sampai suatu waktu ketika dia mulai dewasa, yang remaja lah gitu, nah dia main agak jauh dari induknya, datanglah Raja Wali dewasa di sampingnya, plok. Wah dia ketakutan, dia teriak-teriak, ibu tolong gitu. Tapi ibunya nggak ada. Raja Wali dewasa bertanya, kenapa sih kamu kok ketakutan begitu? Ya kamu kan mau makan saya, katanya. Loh enggak lah, kata Raja Wali dewasa. Raja Wali itu makannya ayam, bukan makan Raja Wali kecil, katanya. Loh saya kan ayam, katanya. Loh kamu Raja Wali, kata Raja Wali dewasa. Tapi kata Raja Wali kecil, saya ayam. Raja Wali ayam, Raja Wali ayam. Akhirnya Raja Wali dewasa bilang, buktikan kamu ayam. Ibu saya ayam, ayah saya ayam, adik-adik saya ayam. Saya makan cacing, saya terbang sama seperti saudara saya ayam. Saya kan ayam. Akhirnya Raja Wali dewasa bingung juga nih. Akhirnya dia cengkram Raja Wali kecil, dia bawa terbang. Nah teriak-teriaklah Raja Wali kecil ini, tolong ibu tuh bohongnya kamu, katanya mau ajak main tapi mau bunuh saya, katanya. Nah, Raja Wali dewasa tetap nggak ngomong apa-apa, dia bawa terbang sampai ke tepi danau, kemudian dia bilang ngaca gitu. Nah Raja Wali kecil ini lihat ke danau, dia teriak Raja Wali, katanya. Ternyata dia terkejut dengan tubuhnya sendiri. Kalau dia kepakan sayap, terlihat Raja Wali lagi kepakan sayap. Dia bingung, saya Raja Wali ya? Iya, katanya. Nah sejak saat itu Raja Wali dewasa ini mulai membimbing Raja Wali kecil ini untuk terbang. Dia dibawa ke atas, dilepaskan ya. Nanti kalau mau jatuh, dia ditangkap lagi ya. Sampai akhirnya Raja Wali kecil ini bisa terbang dan menjadi Raja Wali dewasa yang tidak doyan ayam. Nah, Lokakarya RBA itu seperti Raja Wali dewasa ini, ya, mau memberitahu bahwa tubuh kita ini adalah hasil dari rancangan yang indah dari Tuhan. Jadi punya kemampuan yang luar biasa, ya, yang tidak kita sadari. Ya kita tuh kalau istilah tadi seperti memperlakukan tubuh kita tuh seperti ayam. Ya.
Padahal kita ini seperti Raja Wali yang bisa terbang dengan gagahnya. Ya, nah mudah-mudahan dengan apa yang saya ceritakan ini bisa menjelaskan sekilas di RBA itu seperti apa gitu. Ya, apalagi untuk alumni ya. Jadi dengan telah belajar, manfaatkanlah semua yang kita pelajari ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berguna untuk kita, bukan cuma berguna untuk tubuh fisik, tapi juga untuk hati kita lebih terbuka, pikiran kita lebih tenang, emosi kita lebih stabil, hidup lebih bahagia. Kalau para sahabat nih mau mengetahui lebih dalam mengenai RBA, bisa ada bukunya atau kemana nggak nanti Pak Gun untuk para sahabat di rumah? Oh, ada ya. Jadi bukunya sudah terbit di terbitan Gramedia ya. Rahasia Berjalan Alami. Ya, jadi ini terbitan Gramedia karangan Pak Irmansyah Effendi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya para sahabat ingin mengikuti Lokakarya, nah, bisa juga lihat di www.natural-walking.com. Di situ ada jadwal Lokakarya se-Indonesia, bahkan sedunia begitu. Ya, jadi kapan, kemudian siapa yang mengajar dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya mau tanya sama Mbak Rani juga boleh ya. Kapan saya ada Lokakarya juga boleh. Terima kasih banyak loh Pak Gun. Ya, sahabat semua, kita bisa mendengarkan bincang-bincang ini. Semoga bincang-bincang ini bisa menginspirasi dan memotivasi, dan juga bisa bermanfaat buat para sahabat semua. Kita sudahi dulu bincang-bincang kita. Selamat pagi.